Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang semoga bermanfaat untuk teman-teman nanti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Ketaatan kita kepada Allah dapat berupa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang Ia larang. Namun, pernahkah kita berpikir siapa lagi yang perlu kita taati selain Allah? Jawabannya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan orang-orang dan ulil amri di antara kamu. Ketaatan kita setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah adalah dengan menjalankan segala sunnah-sunnah yang dicontohkan. Karena barang siapa yang menjalankan sunnah Rasul, maka ia telah taat kepada Rasulullah dan telah taat kepada Allah. Namun barang siapa yang menyelisihi Rasul, maka ia adalah termasuk orang-orang yang enggan masuk surga. Kewajiban kita untuk taat selanjutnya setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah adalah taat kepada ulil amri dengan syarat ulil amri tersebut tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunnah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ada dua riwayat yang menjelaskan tentang masalah ulil amri. Yang pertama, ulil amri adalah orang-orang yang berilmu atau para ulama karena mereka adalah pemimpin umat dalam pengajaran dan bimbingan agama. Penjelasan ulil amri yang kedua adalah pemimpin pemegang kekuasaan seperti presiden dalam negara, guru di sekolah, atau orang tua di rumah. Ketaatan kepada ulil amri haruslah sejalan dengan ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyelisih perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh nyata dalam sejarah yang kita dapat ambil dari sahabat Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair. Ia taat kepada orang tuanya, tetap berbirrul walidain, namun tidak taat dalam maksiatillah. Ketika ia masuk Islam, ibunya mengajaknya untuk kembali kepada kekafiran dan menyembah berhala. Namun ia menolak, namun tetap berbirrul walidain dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Contoh selanjutnya adalah jika pemerintah, ulil amri dalam negara, memerintahkan kita dan melarang untuk penggunaan hijab misalnya di suatu negara, maka kita tidak boleh taat kepadanya, karena ketaatan kepada ulil amri haruslah sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kita harus tetap menggunakan hijab bagi yang wanita, karena itu adalah perintah Allah, meskipun itu dilarang oleh pemerintah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.